Halo Sobat ASN, selamat datang di podcast Smart Governance Talks. Hari ini kita akan membahas tentang tema penting yaitu good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Jadi teman-teman, smart governance itu bukan lagi sebuah atau hanya sebuah digitalisasi ya, tetapi mengenai aparatur sipil negara ini bekerja secara meritokratis, profesional, adaptif, dan berorientasi pelayanan. Sudah hadir nih bersama kita semua 4 narasumber yang sangat hebat ini. Nah, kita akan berbagi nih dari berbagai perspektif. Di sini saya, Muhammad Raufadi sebagai host, akan memperkenalkan dulu nih narasumber yang pertama kita ada Bu Priska Ekayanti Mahdiansa. Coba suaranya Ibu. Ya, halo semuanya. Ya. Terus narasumber yang kedua ada Ibu Maya Ardila Siregar. Halo Ibu. Halo. Yang ketiga ada Pak Muhammad Rifaldi. Halo. Ya, dan yang terakhir adalah Ibu Haura Ainun Sulaiman. Halo semuanya. Oke nih, kita langsung aja nih ya Bapak Ibu semua ya, kita ke pertanyaan yang pertama nih begitu, yaitu tentang kunci keberhasilan dari good practice. Nah, saya mulai dulu nih ya ke Ibu Priska. Apa sih sebenarnya kunci keberhasilan good practice dalam smart governance ini? Oke, terima kasih ya Mas Rio ya. Jadi kalau menurut saya kunci keberhasilan good practice dalam smart governance itu terletak pada konsistensi penerapan sistem merit ya dalam seluruh siklus manajemen ASN. Misalnya nih pada kebijakan di perguruan tinggi itu tidak akan berjalan optimal gitu jika tidak dikelola oleh SDM yang kompeten dan berintegritas. Nah, sistem merit memastikan setiap individu ditempatkan berdasarkan kualifikasi dan kinerja, bukan preferensi subjektif gitu Mas. Sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih rasional, berbasis data dan berorientasi pada dampak. Ini yang memperkuat prinsip profesionalisme dan akuntabilitas dalam good governance, sekaligus membentuk fondasi tata kelola yang adaptif dan responsif menuju smart governance. Jadi seperti itu. Sistem merit ya tadi ya Bu Priska ya, benar sih, kita sebagai ASN juga harus mengedepankan kompeten ya dalam melakukan bekerja begitu untuk melayani juga. Kalau Ibu Maya gimana pendapat Ibu Maya? Ya, Mas Rio. Jadi kalau menurut saya dari sisi pelayanan sih Mas Rio. Jadi kalau dari sisi pelayanan itu, good practice itu bertitik berat pada kebutuhan masyarakat. Jadi kalau misalnya ASN nih, dia itu menyadari bahwa dia itu seorang pelayan. Jadi bukan sekedar pelaksana administrasi, maka si kunci dari keberhasilan itu akan muncul untuk good practice itu Mas Rio. Kayak gitu. Iya benar ya, kita karena kita pelayan ya, pelayan negara begitu kan ya Bu. Iya betul sekali, benar ya, kita juga harus mengedepankan sisi pelayanan kita. Kalau dari Pak Rivaldi gimana Pak pendapatnya Pak? Ya Mas Rio, kalau menurut saya kunci keberhasilan good practice dalam smart government itu bisa dalam bentuk pemanfaatan teknologi dan data sebagai dasar pengambilan keputusan seperti itu. Jadi kalau sistemnya terintegrasi, kebijakan dapat dibuat lebih cepat, lalu transparan dan tepat sasaran. Jadi sekaligus meningkatkan akuntabilitas Mas dalam pelayanan publik seperti itu. Bener ya, kita di era sekarang ya, kita mau nggak mau harus menggunakan teknologi ya, apalagi sekarang udah ada AI gitu ya Pak ya. Oke. Kalau Bu Haura gimana Bu? Saya lanjut, dan untuk menjaga keberlanjutannya itu adalah dengan profesionalisme ASN atau kemauan untuk belajar dan juga meningkatkan kompetensi secara terus-menerus. Oke, benar sih. Kita juga terus belajar ya di era yang semakin banyak berkembang ini. Tapi Bapak Ibu saya jadi kepikiran nih gitu kan. Kan tadi kita udah ngomongin kunci-kunci untuk keberhasilan dari smart governance ini. Sekarang sih gimana ya caranya kita itu menyebarluaskannya atau menularkannya, praktik-praktik itu gimana sih sebenarnya? Coba Ibu Maya dulu deh. Oke, kalau untuk supaya bisa menularkannya itu yang paling penting itu adalah knowledge sharing Mas Rio. Jadi kita harus berbagi ilmu kayak gitu. Jadi ketika suatu unit misalnya sudah melaksanakan good practice nih, sudah dilaksanakan. Jadi jangan didiamkan di unit itu aja, tapi di-sharingkan ke unit-unit lain. Jadi bisa melalui pelatihan ataupun sosialisasi atau bisa dalam bentuk modul Mas Rio. Jadi ketika unit lain nih ngerasa oh kok ada masalah nih serupa sama unit yang ini gitu. Jadi dia bisa mencontoh si unit itu kayak gitu. Saling belajar ya jadinya gitu ya Bu ya. Ya, kalau kalau ke Ibu Friska gimana Bu menurut Ibu? Ya, saya setuju dengan Bu Maya ya. Jadi memang harus ada standar operasionalnya begitu. Jadi indikator kinerja individu hingga sistem penilaian kinerja ASN itu harus ada SOP-nya. Dengan demikian, inovasi tidak lagi bersifat personal atau temporer gitu, tetapi menjadi bagian dari sistem birokrasi. Jadi seperti itu sih Mas Rio. Iya benar sih. Ya karena ada SOP tadi ya Bu ya. Oke. Kalau tadi kan kayak Pak Rivaldi ngomongin teknologi nih. Nah, gimana jadinya caranya Pak Rivaldi? Itu supaya pemanfaatan teknologi itu tidak berhenti di satu unit Mas. Itu tuh perlu strategi replikasi. Jadi kita tuh menularkan ke unit-unit lain, misalnya dalam memanfaatkan platform digital seperti dashboard, e-learning, dan sistem kolaborasi yang dapat membantu dokumentasi Mas, serta menyebarluaskan inovasi agar mudah diadaptasi unit lain. Dengan dukungan, tapi dia harus perlu dukungan pimpinan Mas dalam forum supaya bisa praktik itu bisa diterapkan. Soalnya kalau tanpa dukungan pimpinan itu sia-sia seperti itu. Iya sih, memang perlu sih ya dukungan pimpinan tadi untuk mensukseskan smart governance ini. Nah, apalagi tadi kata Pak Rivaldi juga dengan penyebarluasan tadi ya teknologi tadi itu benar banget sih. Kalau Bu Haura gimana Bu? Nah, saya setuju dengan yang dikatakan Pak Rivaldi tadi. Jadi untuk saya budaya belajar organisasi itu sangat penting. Nah, praktik baik itu tidak cukup juga hanya untuk diketahui, tapi juga harus dibagikan dan direplikasikan. Jadi kita sebagai ASN yang smart itu merupakan ASN yang berbagi pengalaman, saling menguatkan dan juga tumbuh bersama, tidak cuma bekerja sendiri-sendiri gitu. Oh betul banget itu Bu, kita nggak boleh banget ya kerja sendiri-sendiri ya nanti. Gimana tuh nantinya kalau kita sendiri-sendiri nggak bisa berkembang nantinya negara ini begitu kan? Iya. Cuma
Tapi saya pikir-pikir lagi kan ya, smart governance ini kan juga ada risiko ya, begitu kan. Nah, ibaratnya itu kayak bad practice-nya gitu loh. Nah, yang bisa menjadi penyebab kegagalannya seorang ASN itu melaksanakan tugasnya. Nah, kalau menurut Bu Priska nih gimana pendapatnya? Setuju ya Mas Rio, ketika ada good, pasti juga akan disertai sesuatu yang bad gitu. Jadi menurut saya itu salah satu penyebab utamanya terjadi bad practice itu karena tidak optimalnya implementasi sistem merit tadi dalam pengelolaan SDM gitu. Jadi ketika penempatan jabatan tidak mempertimbangkan kompetensi dan rekam jejak kinerja, maka kapasitas organisasi itu dalam menjalankan program akan menurun. Nah ini yang menjadi tantangan kita terus nih terkait KKN ya, Wah, korupsi nepotisme gitu. Nah ini berdampak nih pada stagnasi kebijakan, rendah inovasi, serta lemahnya akuntabilitas institusi. Jadi menurut saya seperti itu sih. Itu hambatan wah. juga, jadi tantangan juga bagi pemerintah ya dalam mewujudkan smart governance. Iya, tantangan besar ya KKN ya. Kita tahu juga ya, itu sebenarnya tuh harus dibasmi dari akarnya, dari mindset ya, Bu Priska ya. Oke, kalau Ya, setuju. iya benar. Tapi kalau kaitannya sama teknologi gimana kalau Pak Rifaldi? Menambahkan dari Mbak Priska tadi ya, sebenarnya selain kurangnya pengoptimalan sistem merit juga ada Mas kayak resistensi dari pegawai itu dalam menghadapi perubahan, misalnya dalam transformasi digital seperti itu. Teknologinya sudah ada, tapi pola pikirnya masih manual, jadi dia nggak mau adaptasi. Jadinya itu tuh mungkin karena kurangnya literasi digital ya Mas, makanya mereka Iya. nggak mau menerima perubahan seperti itu. Jadinya ya itu dia depresi itu jadi faktor kegagalan lah dalam menerapkan good governance seperti itu. Iya, close minded ya, jadinya ya dia tidak menerima, sulit untuk menerima perubahan gitu kan. Iya. Kalau Bu Maya gimana Bu Maya? Oke, kalau menurut saya sih, kenapa bisa ada bad practice itu ada kebiasaan dari sebagian orang sih, Mas. Kayak program itu dikatakan sebagai hanya formalitas saja. Jadi yang penting selesai aja, udah aman ya gitu. Jadi contohnya misalnya terkait BKD ataupun sebagai seorang dosen tuh, yang penting isi sister sudah sudah memenuhi, sudah kayak gitu. Tapi dia tidak berpikir untuk menjadi manfaat untuk orang lain, bagaimana pengabdiannya pada orang lain, seperti itu, penelitiannya juga kayak gitu. Yang penting selesai, kewajibannya sudah selesai, udah gitu aja Mas Rio. Iya ya, tadi ya yang udah dijelasin ya, ASN itu harusnya berfokus pada outcome ya, tidak hanya hasil tapi juga kualitasnya. Kalau Bu Haura gimana? Nah, kalau menurut saya, bad practice itu sering muncul ketika pengembangan SDM itu tidak menjadi prioritas, Pak. Jadi kompetensi tidak diperbarui, pelatihannya tidak relevan, akhirnya ASN itu kesulitan dalam beradaptasi terhadap perubahan. Padahal tantangan birokrasi itu terus berkembang gitu. Benar-benar, iya. Iya. Tapi kan nih kejadian-kejadian yang kita sebutkan tadi itu sebenarnya ada ya di dalam kehidupan kita bekerja, dalam kehidupan kita memberikan pelayanan ini. Nah, kalau menurut Bapak Ibu nih sebenarnya langkah yang tepat gitu atau langkah yang konkret gitu, nah, supaya kejadian-kejadian ini, anomali-anomali ini itu enggak terulang gitu, kita mencegah adanya kejadian-kejadian ini gitu. Itu gimana ya kira-kira ya? Coba kita mulai Bu Friska dulu deh. Oke, Mas Rial. Jadi selalu ada solusi ya di setiap masalah. Nah, bagaimana kemudian kita mencegah praktik buruknya terulang ya tentunya organisasi perlu memperkuat akuntabilitas ini berbasis kinerja dan data, bukan sekedar laporan administratif gitu. Jadi evaluasi harus didukung oleh indikator yang terukur serta sistem monitoring yang transparan. Jadi memang harus transparan. Ini kita menghindari terjadinya KKN gitu ya, Pak. Sehingga potensi penyimpangan dapat diidentifikasi sejak dini. Pendekatan ini memastikan gitu setiap program yang dijalankan secara efektif, akuntabel, transparan, selaras, pastinya harus selaras dengan prinsip good governance ya dalam mewujudkan smart governance-nya ini. Gitu. Iya ya, harus jelas ya kerjanya gitu supaya nggak diakalin gitu kan. Ya, sudah transparan, Mas. Iya. Transparan. Iya. Oke, kalau Pak Rifaldi gimana caranya kira-kira? Kalau menurut saya ada satu langkah konkret yang bisa dilakukan, Mas. Itu seperti membangun sistem digital yang transparan dan terintegrasi seperti itu. Supaya proses kerja itu bisa dipantau, Mas, dan dievaluasi secara berkala. Lewat monitoring itu, potensi penyimpangan itu bisa terdeteksi dari awal. Jadi pegawai itu bekerja dengan akuntabilitasnya masing-masing seperti itu. Selain itu, perlu adanya ini Mas, standar operasional yang tegas serta budaya evaluasi berkelanjutan agar praktik buruk itu tidak terulang lagi. Seperti itu, Mas. Kalau kita ASN kayak SKP gitu ya, Pak ya, sudah ada standar, sudah ada tujuan target gitu ya untuk kita sebagai ASN untuk bekerja. Kalau menurut Bu Maya gimana? Kalau menurut saya kan saya berfokus pada pelayanan nih Mas Rio. Jadi kalau untuk pencegahannya itu kita harus libatkan nih pengguna layanan. Jadi kalau dalam di kampus nih pengguna layanan kita itu seperti mahasiswa. Jadi harus tahu nih gimana evaluasinya dari mereka. Jadi ketika kita dapat evaluasi dari mereka, kita bisa benahin. Ketika kita sudah benahin nih, kita bisa membuat program yang baru supaya mutu itu tetap terjaga. Jadi programnya pun itu nyata, tidak hanya tulisan belaka gitu. Berarti langsung diterapkan gitu Mas Rio. Oh bener ya, bener banget ya kepada yang kita layani juga ya, baik itu mahasiswa atau masyarakat umum ya, kita juga butuh ya feedback mereka supaya kita bisa menilai begitu pekerjaan kita. Betul banget Bu Maya sih. Kalau Bu Haura gimana? Nah, kalau dari saya, untuk yang bad practice yang saya sebutkan tadi itu, agar tidak berulang, jadi pengembangan kompetensi itu harus dirancang dengan baik dan berkelanjutan. Nah, tidak cukup satu kali pelatihan, tapi juga perlu coaching, monitoring, dan juga evaluasi berkala. Dengan begitu, ASN itu lebih siap menghadapi perubahan dan meningkatkan kualitas kerjanya. Oke, benar sih. Secara berkala supaya tetap profesional ya Bu ya. Nah, tapi kan menurut Bapak Ibu semua nih ya, tadi kita udah tahu nih ya bagaimana cara pencegahannya, bagaimana cara praktik smart governance juga. Sekarang nih
Apa menurut Bapak Ibu semua ini strategi terbaik begitu agar smart governance ini itu tetap berjalan konsisten? Coba Ibu Priska deh. Ya, kalau dari saya yang pastinya kita hindari bad practice-nya ya, Mas ya. Mm. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa seluruh siklus manajemen ASN itu, mulai dari rekrutmen, pengembangan kompetensi, hingga promosi jabatan, itu semuanya berbasis kompetensi dan integritas. Karena dengan SDM yang kompeten dan berintegritas itu, perguruan tinggi dapat, misalnya ya, perguruan tinggi itu dalam hal ini dapat berkontribusi secara nyata dan mewujudkan smart governance itu yang efektif dan berkelanjutan. Ya, sistem merit tadi ya, Bu ya. Iya, sistem merit gitu. Kalau Bu Maya, gimana Bu Maya? Oke, kalau dari saya sih berkaitan dengan pendekatan inovasi pelayanan Mas Rio. Jadi ASN itu harus dilatih bagaimana memahami masalah sebelum membuat program. Jadi ASN itu jangan hanya berpikir untuk sekedar mengikuti tren aja, tapi harus berpikir solutif dan juga adaptif gitu Mas Rio. Inovasi ya tadinya Bu Maya ya. Ya. Kalau Pak Rivaldi gimana? Kalau menurut saya karena smart governance itu tidak jauh dari teknologi ya Mas ya. Jadi kita tuh harus memaksimalkan teknologi Mas, misalkan memanfaatkan teknologi ini Mas, transparansi dan efisiensi, bukan sekedar digitalisasi simbolik. Lalu sistemnya itu harus terintegrasi dengan proses kerja, lalu mendukung keputusan berbasis data seperti itu. Selain itu dibutuhkan komitmen pimpinan lagi Mas. Lagi-lagi pimpinan ya, soalnya kalau tidak didukung pimpinan itu akan sulit. Iya, Lalu betul sih Mas. dari Iya. itu ya dievaluasi berkala agar smart governance itu berjalan konsisten dan berdampak nyata seperti itu Mas. Ya, mantap banget sih ya dari pimpinan, terus ada peningkatan inovasi, terus ada optimalisasi teknologi juga. Nah, ditambah dari meritokrasi. Wah, iya bener sih ini cara yang tepat sih supaya konsisten. Kalau terakhir nih sama Bu Haura nih gimana caranya nih? Kayaknya yang lain sudah sebut semua ya, soal yang baik-baik itu. Nah, jadi kalau dari saya mungkin saya memang sudah setuju sama teman-teman yang lain, Bu Rizka, Pak Rivaldi, sama Bu Maya. Nah, jadi strategi terbaik itu yang membangun karakter smart ASN kita, yang berintegritas, adaptif terhadap teknologi, mampu bekerja kolaboratif juga, dan juga memiliki semangat belajar yang sepanjang hayatnya kita. Jadi kalau sudah ada karakter ini sudah kuat, nah sistem apapun itu akan berjalan secara lebih konsisten. Mantap tuh Bu Haura ya. Merangkumnya jadinya ya, Haura ya. Nah, jadi teman-teman, tadi kita udah dengerin nih dari Bapak Ibu semua nih tadi mengenai smart governance, baik itu good practice maupun bad practice-nya. Kita juga tahu nih bahwa ketika kita belajar tentang smart governance ini tidak hanya tentang sistem begitu, tapi ini tentang sebuah profil, seorang ASN yang profesional, berbasis merit, dan mampu beradaptasi dengan perubahan seperti pada saat ini seperti itu. Nah, good practice itu harus direplikasi dan bad practice yang itu harus dijadikan pelajaran ya, untuk menjadikan pembelajaran kita ke depannya. Nah, dan kita semua sebagai ASN itu adalah bagian dari transformasi birokrasi. Nah, untuk menuju Indonesia yang lebih cerdas. Nah, kita akhiri podcast kita pada hari ini. Saya Rio, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam Smart ASN.